Hasil lapor Polri yang menyatakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih diragukan sejumlah pihak. Roy Suryo bahkan berencana melaporkan penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri ke berbagai lembaga, salah satunya Kompolnas. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Meski hasil forensik lab 4 Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi asli, namun sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah tersebut. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri, menolak hasil penyelidikan Bareskrim dan mendesak Polri gelar perkara khusus terkait keaslian ijazah Jokowi. Kita datang untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir, itu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan, gitu kan, atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah perguruan tinggi Jokowi asli usai uji laboratorium forensik Mabes Polri membandingkan 3 ijazah rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Polisi hentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM. Bareskrim Polri menjelaskan proses uji lab 4 dilakukan dengan memeriksa bahan kertas, sistem pengamanan pada kertas hingga tulisan tangan di sejumlah dokumen kemahasiswaan milik Jokowi. Penyidik juga memeriksa cap stempel serta tinta tanda tangan dari dekan dan rektor UGM. Tak hanya ijazah, Bareskrim Polri juga turut menelusuri skripsi Jokowi. Penyidik menemukan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia Surakarta tersebut diketik menggunakan mesin tik yang umum digunakan di era 1980-an. Sementara, lembar pengesahan skripsi dicetak menggunakan handpress yang ditandai dengan permukaan tulisan tidak rata. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan handpress, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak handpress atau letterpress. Saat konferensi pers, hanya fotokopi ijazah Jokowi yang ditampilkan dan bukan ijazah asli. Terkait hal ini, Dirtipidum Bareskrim Polri menyebut pemilik ijazah dalam hal ini Joko Widodo akan membuka di persidangan jika diperlukan. Ijazah asli yang sebelumnya diserahkan ke Bareskrim Polri untuk diteliti disebut telah diambil kembali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1 jam di Bareskrim Polri Selasa lalu. Jokowi mengapresiasi hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan keaslian ijazah miliknya. Jokowi berjanji akan membuktikan dan membuka ijazah miliknya untuk kepentingan hukum atau persidangan. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Menanggapi temuan Bareskrim Polri, Roy Suryo, terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi,
menilai hasil uji lab Polri bukanlah pembuktian akhir keaslian ijazah Jokowi. Yang penting adalah otentik. Dan sepanjang jumpa pers kemarin, kalau kita perhatikan, Dirtipidum itu selalu mengatakan identik, tapi Jadi tidak artinya pernah mengatakan otentik. Itu adalah gelar perkara itu digelarkan dulu. Apalagi yang minta kan TPUA. Ini TPUA tidak diberitahu apa-apa. Tahu-tahu nubah jalan sendiri, meriksa siapa yang nggak jelas siapa yang diperiksa. Tahu-tahu ada bukti pembanding. Bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus katanya udah ada gelar. Gelar itu harusnya menghadirkan juga pihak yang mengadu, pihak yang teradu, ada pakar A, pakar B, diadukan dan ijazahnya diperiksa bersama. Itu baru yang namanya komprehensif dan Merasa belum puas dengan kinerja Bareskrim, Roy Suryo justru berencana melaporkan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ke berbagai lembaga termasuk ke pengawasan dan penyidikan Kompolnas. Sebelumnya, Roy Suryo mengadu ke Komnas HAM karena merasa ada pelanggaran HAM dan kriminalisasi atas laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, membantah pernyataan Roy Suryo terkait tidak autentiknya ijazah asli Jokowi yang diperiksa Bareskrim Polri. Ia mengapresiasi kinerja polisi karena sudah menjalankan sesuai prosedur. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun turut menilai penentu asli tidaknya sebuah ijazah bukanlah oleh hasil uji Puslap 4, melainkan putusan pengadilan yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Puslap 4 itu untuk mendukung proses, ya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan yang ingkrah. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya. Karena dalam kasus perdata itu martabat itu terjaga. Tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo masih menyisakan polemik. Akankah proses peradilan bakal menjawab tanya publik? Apa modus para preman